Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Putri Jibu, NIM 21021. Di video ini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional mengenai pengembangan kepribadian sampai dengan stres dan depresi. Review jurnal nasional pengembangan kepribadian. Judul penelitian: hubungan tipe kepribadian dengan kinerja perawat di ruangan rawat inap RSU GMIM Bethesda Tomohon. Nama jurnal: Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian: deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian: untuk mengetahui hubungan tipe kepribadian dengan kinerja perawat di ruangan rawat inap RSU GMIM Bethesda Tomohon. Sampel dan populasi. Total sampel 62 responden. Populasi seluruh perawat dengan strata pendidikan D3 dengan jumlah 89. Hasil penelitian: tipe kepribadian perawat di ruangan rawat inap RSU GMIM Bethesda Tomohon mempunyai presentasi yang sama antara kepribadian introvert dan ekstrovert. Berikut distribusi sampel berdasarkan tipe kepribadian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tipe kepribadian introvert 31 orang atau 50% dan ekstrovert 31 orang atau 50% responden. Pengembangan kepribadian. Review Jurnal Internasional Kepribadian. Volume 8 nomor 1 tahun 2020. Judul penelitian: karakteristik kepribadian antisosial. Nama jurnal: Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian: deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui karakteristik kepribadian antisosial. Sampel dan populasi. Rasio penderita gangguan kepribadian antisosial 2:1 dan 6:1 pada laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian: secara epidemiologi, gangguan kepribadian dan antisosial ditemukan sebanyak 2-4% pada laki-laki dan 0,5% sampai 1% pada wanita. Prevalensi: usia puncak ditemukannya kepribadian ini pada usia 24 sampai 44 tahun dan menurun pada usia 45 sampai 64 tahun. Review Jurnal Nasional mengenai kesadaran. Judul penelitian: hubungan kesadaran individu dengan penerapan pasien safety di Rumah Sakit Umum Daerah SK Lerik Kupang. Nama jurnal: Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian: kuantitatif. Variabel penelitian: untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan pasien safety di ruang rawat inap RSUD SK Lerik Kupang. Sampel dan populasi. Populasi adalah semua perawat di ruang rawat inap RSUD Lerik sejumlah 40 orang. Dengan sampel adalah total populasi yang memenuhi kriteria inklusi, yakni 34 orang. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 20 responden atau 59% mempunyai kesadaran individu kurang baik dan sisanya 13 responden atau 38% mempunyai kesadaran individu baik dalam menerapkan pasien safety. 20 orang atau 59% mengatakan penerapan pasien safety di ruang rawat inap kurang baik dan sisanya 38% mengatakan bahwa penerapan pasien safety baik. Review Jurnal Internasional Kesadaran. Volume 3 nomor 3 tahun 2020. Judul penelitian: gangguan kesadaran akibat kecanduan bermain game pada gamers. Nama jurnal: Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian: kuantitatif. Variabel penelitian: untuk mengetahui hubungan kecanduan bermain game terhadap gangguan kesadaran pada pemain game. Sampel dan populasi.
50 orang pemain game. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kecanduan dan durasi bermain game dengan gangguan kesadaran. Review Jurnal Nasional mengenai Emosi. Judul penelitian, Ekspresi Emosi Keluarga yang Merawat Pasien Skizofrenia. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian, deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian, untuk menggambarkan ekspresi emosi keluarga yang merawat pasien skizofrenia. Sampel dan populasi. Populasi sebanyak 900 orang. Sampel sebanyak 90 orang keluarga pasien, 45 orang keluarga yang merawat satu pasien skizofrenia, dan 45 orang keluarga yang merawat lebih dari satu pasien skizofrenia. Berdasarkan hasil penelitian, ekspresi emosi keluarga yang merawat satu pasien dan lebih dari satu pasien skizofrenia dapat disimpulkan ekspresi emosi keluarga satu pasien mayoritas rendah dan ekspresi emosi keluarga yang merawat lebih dari satu pasien skizofrenia mayoritas tinggi. Review Jurnal Internasional Emosi, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2020. Judul penelitian, Gangguan pada Klien Pandemi COVID-19 di Rumah Karantina. Nama jurnal, Jurnal Ilmu Keperawatan. Jenis penelitian, kuantitatif deskriptif. Variabel penelitian, untuk mendapatkan gambaran gangguan mental emosional pada klien yang berada di rumah karantina. Sampel dan populasi, 30 klien yang tinggal di rumah karantina. Hasil penelitian didapatkan 10 orang, 33,3% mengalami gangguan mental emosional. Keluhan terbanyak adalah keluhan somatis seperti merasa cemas, tegang, sebanyak 40%, dan aktivitas sehari-hari terbengkalai 37%. Stres dan depresi. Review Jurnal Nasional mengenai stres. Hubungan antara stres emosi dengan kualitas tidur lansia. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian, deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres emosi dengan kualitas tidur pada lansia di Balai Pelayanan Sosial Lansia. Sampel dan populasi. Jumlah sampel sebanyak 74 orang, populasi sebanyak 80 orang. Hasil penelitian. Penelitian terkait stres emosi lansia menunjukkan sebagian besar responden mengalami stres emosi ringan, sebanyak 44 atau 59,5% responden. Stres emosi ringan yang terjadi pada lansia ditandai dengan sering merasa letih, merasa sedih, merasa asing, merasa susah tidur jika di malam hari, merasa mudah terjaga dan sulit untuk tidur kembali. Review Jurnal Internasional Depresi, Volume 3, Nomor 4, 2021. Tingkat depresi pada mahasiswa. Judul penelitian, Tingkat depresi pada mahasiswa keperawatan. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian, deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian, tujuan untuk mencegah terjadinya depresi. Sampel dan populasi. Total responden mencapai 84 orang. Hasil penelitian. Setelah dilakukan penelitian pada mahasiswa keperawatan Universitas Advent Indonesia, sebanyak 84 responden didapatkan hasil bahwa mayoritas dari responden tidak mengalami depresi, bahkan bisa dibilang normal. Berikut tabel karakteristik responden. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.